Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, kebaikan Allah adalah samudra yang tak bertepi, sebuah lautan kasih sayang yang tidak mengenal ujung, yang terus mengalir tanpa henti. Setiap detik kehidupan kita, setiap hembusan nafas yang kita tarik, setiap detak jantung yang tak pernah berhenti berdenyut, adalah tetesan kecil dari samudra kebaikannya. Setiap helai daun yang berguguran, setiap desiran angin yang menerpa wajah kita, setiap matahari yang terbit dan terbenam, semuanya adalah bukti nyata dari kasih sayang Allah. Allah tidak hanya memberikan kita apa yang kita inginkan, tetapi lebih dari itu, Allah memberikan kita apa yang kita butuhkan. Allah tahu persis apa yang terbaik bagi kita, bahkan ketika kita tidak memahaminya. Kebaikan Allah adalah kebaikan yang sempurna, yang meliputi segala aspek hidup kita, baik dalam kebahagiaan maupun dalam ujian. Seringkali kita hanya menyadari kebaikan Allah ketika segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kehendak kita. Ketika hidup kita dipenuhi dengan kebahagiaan, kemudahan, dan kelimpahan, kita sering merasa dekat dengan Allah. Kita bersyukur atas nikmatnya, dan kita merasa bahwa Allah sangat baik. Namun, seringkali kita melupakan kebaikannya ketika ujian datang menerpa, ketika kita menghadapi kesulitan, kesedihan, dan kegagalan. Pada saat-saat seperti itu, kita cenderung merasa Allah telah meninggalkan kita, atau bahkan merasa bahwa hidup kita tidak adil. Tetapi, pada kenyataannya, justru dalam ujian itulah Allah menunjukkan kasih sayangnya yang lebih besar. Dalam ujian itulah kita diingatkan untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, untuk lebih merasakan kehadirannya, dan untuk lebih bersyukur atas segala nikmatnya. Kebaikan Allah itu tidak terpisah dari takdirnya. Allah mengatur segala sesuatu dengan sangat sempurna, dengan penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Setiap takdir yang datang kepada kita, baik itu menyenangkan atau menyakitkan, adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar untuk kita. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini adalah janji Allah yang menunjukkan bahwa Dia mengetahui batas kemampuan kita. Meskipun ujian itu terasa sangat berat, Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Kebaikan Allah itu tidak hanya terlihat dalam saat-saat kebahagiaan, tetapi juga dalam setiap ujian hidup yang Ia berikan. Seringkali, ketika kita terjerat dalam masalah hidup, kita merasa seperti segala sesuatunya berjalan tidak sesuai dengan kehendak kita. Kita seringkali merasa cemas, bingung, atau bahkan putus asa. Tetapi apa yang harus kita ingat adalah bahwa setiap musibah yang Allah turunkan adalah sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Ini adalah panggilan kepada kita untuk tetap bersabar dalam menghadapi segala ujian. Allah tidak hanya memberikan ujian sebagai cobaan, tetapi sebagai alat untuk meningkatkan kedekatan kita dengannya. Setiap kali kita merasa terjatuh atau lelah, kita dipanggil untuk bangkit dan bersandar kepada Allah untuk memohon pertolongannya. Mari kita renungkan kisah seorang sahabat Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang dikenal sebagai salah satu sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah dan juga sebagai seorang pahlawan dalam sejarah Islam. Suatu ketika, Sa'ad bin Abi Waqqas sedang sakit parah. Dan pada saat itu, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, aku ini adalah seorang yang sangat sakit, dan aku ingin berdoa agar Allah segera menyembuhkanku. Namun, apakah doaku akan diterima?" Rasulullah menjawab dengan sabdanya, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya setiap penderitaan yang kamu alami, bahkan duri yang menusuk tubuhmu, akan menjadi penghapus dosa-dosamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita bahwa setiap musibah yang kita alami, setiap rasa sakit yang kita rasakan adalah bagian dari kebaikan Allah yang lebih besar. Allah membersihkan kita dari dosa-dosa kita melalui musibah tersebut, dan dengan demikian kita tidak hanya diingatkan akan kelemahan kita sebagai manusia, tetapi juga diberikan kesempatan untuk kembali kepada Allah dengan lebih tulus. Ujian yang kita alami adalah cara Allah untuk menyucikan hati kita dan menyiapkan kita untuk hadiah yang lebih besar di dunia dan akhirat. Ujian yang datang seringkali kita anggap sebagai beban, tetapi sebenarnya ujian itu adalah jalan bagi kita untuk lebih dekat kepada Allah, untuk mengingatkan kita bahwa hanya kepadanya kita bisa bergantung. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat 186, "Kamu akan diuji dengan harta dan jiwa kalian, dan kamu akan mendengar banyak perkataan buruk dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Tetapi jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah termasuk urusan yang sangat penting."
Allah memberi kita ujian untuk menguji kesabaran kita, untuk mengukur sejauh mana kita dapat bertahan dalam kesulitan, dan untuk mengingatkan kita bahwa di balik setiap ujian ada hikmah yang lebih besar yang tidak selalu kita pahami pada saat itu. Namun, meskipun kita dihadapkan pada berbagai ujian, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kebaikan Allah senantiasa hadir, bahkan dalam bentuk musibah sekalipun. Salah satu contoh nyata dari hal ini adalah kisah Umar bin Abdul Aziz yang dikenal sebagai salah seorang khalifah yang sangat saleh. Sebelum menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz hidup dalam kemewahan dan kekuasaan. Namun setelah menjadi khalifah, ia memilih untuk hidup sederhana dan mendekatkan diri kepada Allah. Suatu hari, ia jatuh sakit. Orang-orang di sekitarnya merasa sangat khawatir karena penyakitnya cukup parah. Banyak yang menganggap bahwa sakit tersebut adalah musibah besar yang harus ditanggapi dengan kesedihan dan kepedihan. Namun, Umar bin Abdul Aziz tersenyum dan berkata, "Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan sesuatu yang aku benci kepadaku, kecuali di dalamnya terdapat kebaikan yang aku sukai." Beberapa hari kemudian, Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia. Orang-orang di sekitarnya merasa sangat sedih, namun mereka segera menyadari bahwa kematiannya adalah sebuah kebaikan dari Allah. Kematiannya merupakan jalan bagi beliau untuk kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah setelah seluruh hidupnya diabdikan untuk umat. Penyakit yang dideritanya adalah pembersihan dosa-dosanya yang terakhir. Meskipun pada pandangan manusia, ia meninggal dalam keadaan sakit dan sederhana, tetapi di sisi Allah, ia kembali dalam keadaan mulia. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap ujian, baik itu kesulitan fisik atau mental, Allah senantiasa memberi kita kesempatan untuk kembali kepadanya. Allah tidak hanya menguji kita untuk menguji kemampuan kita, tetapi untuk mendekatkan kita kepadanya, untuk membersihkan hati kita dari kotoran duniawi, dan untuk membawa kita ke derajat yang lebih tinggi di hadapannya. Selain itu, mari kita ambil hikmah dari kisah Ayub al-Ansori, yaitu seorang nabi yang diuji oleh Allah dengan berbagai penderitaan yang luar biasa. Nabi Ayub, yang sebelumnya hidup dalam kemakmuran, mengalami penderitaan yang begitu panjang. Beliau kehilangan kekayaan, keluarga, bahkan kesehatan beliau terganggu dengan penyakit yang sangat berat. Namun, meskipun seluruh dunia seolah meninggalkan beliau, Nabi Ayub tidak pernah berputus asa. Beliau tetap sabar dan senantiasa memohon pertolongan Allah. Dalam keadaan seperti itu, Nabi Ayub berkata, "Sesungguhnya aku terkena penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang." Kebaikan Allah tampak dalam kisah Nabi Ayub, karena meskipun dia diuji dengan penderitaan yang sangat berat, Allah tetap memberikan kebahagiaan setelah kesabaran dan ketekunannya. Allah firman dalam Quran Surah Shad ayat 43-44, "Dan kami anugerahkan kepadanya kembali keluarganya 2 kali lipat, dan kami jadikan mereka sebagai pelajaran bagi umat yang berakal." Kebaikan Allah yang tak terhingga yang memberikan balasan berlipat ganda kepada hambanya yang sabar dalam menghadapi ujian. Sebagaimana dalam setiap ujian, Allah senantiasa memberikan jalan keluar yang lebih baik. Seperti halnya Allah memberikan balasan kepada Nabi Ayub dengan kebaikan yang lebih besar. Kebaikan Allah itu tidak terbatas pada yang tampak di dunia ini, tetapi lebih dari itu. Kebaikannya abadi yang membawa kita pada kehidupan yang lebih mulia di akhirat nanti. Ampunan Allah adalah bukti cintanya yang paling menakjubkan. Meskipun kita seringkali berbuat dosa, Allah tidak pernah menutup pintu taubat bagi hambanya. Allah berfirman dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 53, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Pintu taubat Allah senantiasa terbuka lebar tanpa batas. Bahkan jika dosa kita sebanyak buih di lautan, rahmatnya jauh lebih luas." Allah itu sangat baik karena Dia tidak hanya mengampuni dosa kita, tetapi juga menyupai hambanya yang kembali bertaubat dengan tulus. Sahabat, marilah kita merenung lebih dalam, mengingat setiap nikmat yang Allah berikan, baik itu dalam bentuk kebahagiaan maupun ujian. Syukuri setiap detik kehidupan, setiap nafas yang kita tarik, dan setiap orang yang hadir dalam hidup kita. Pandanglah setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk melihat kebaikan Allah yang tersembunyi di dalamnya, dan jadikan setiap detik sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepadanya. Jangan pernah ragu akan kebaikan Allah. Dia Maha Baik bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Kebaikannya adalah janji yang tak akan pernah pudar, pelukan yang selalu memberi kehangatan, dan kasih sayang yang tak terbatas. Jika Anda merasa kajian ini bermanfaat, pastikan Anda tidak melewatkan setiap renungan berikutnya. Dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk terus melangkah bersama dalam perjalanan spiritual ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.